Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Pohon emas tak lagi memberinya tanda apapun. Cahaya keemasan samar memancar lembut, dan segalanya tampak kembali tenang. Penatuamu tidak bisa menjawabmu lagi. Dia telah melepaskan kekuatannya terakhir kali, dan jiwanya telah terluka. Dia hanya bisa merawat dirinya sendiri di dalam pohon emas. Yu Hao, apakah kata-katamu benar? Penatua Suan telah tiba di samping Huo Yu Hao, wajahnya dipenuhi dengan kesungguhan. Huo Yu Hao mengangguk dan berdiri. Ia menceritakan semua yang terjadi saat berhadapan dengan Ye Sisui, dan semua yang ia dengar dan lihat selama ekspedisinya di depan pohon emas. Ekspresi Penatua Suan semakin muram ketika mendengar kata-kata Huo Yu Hao. Ia melirik pohon emas dan berkata, "Ikuti aku masuk." Penatua Suan membawa Huo Yu Hao ke paviliun Dewa Laut. Mereka tidak menunggu di aula utama, tetapi Penatua Suan membawanya langsung ke kamarnya sendiri. "Duduklah." Penatua Suan menunjuk ke sebuah kursi di dalam ruangan. Huo Yu Hao berjalan mendekat dan duduk, lalu berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan saya karena mengganggu istirahat Anda karena datang larut malam." Penatua Suan menghela napas dan berkata, "Bagaimana aku bisa punya suasana hati untuk beristirahat? Situasi di benua ini tiba-tiba menjadi begitu menyedihkan. Aku tak pernah menyangka Kekaisaran Matahari Bulan menyembunyikan rahasia sedalam itu." Huo Yu Hao buru-buru bertanya, "Dulu ketika aku berada di garis depan Kekaisaran Bintang Luo, ku dengar Kekaisaran Jiwa Surgawi telah kehilangan banyak wilayah, dan bahkan kota Dou Surgawi pun telah direbut. Bagaimana situasinya sekarang?" Penatua Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Situasinya mengerikan. Kekaisaran Jiwa Surgawi telah kehilangan 2/3 wilayahnya ke tangan Kekaisaran Matahari Bulan. Kekaisaran Matahari Bulan harus menugaskan beberapa prajurit mereka untuk menangani wilayah taklukan mereka, dan mereka juga harus menenangkan warga Kekaisaran Jiwa Surgawi. Jika bukan karena alasan-alasan itu, Kekaisaran Matahari Bulan pasti sudah menaklukkan setiap jengkal Kekaisaran Jiwa Surgawi." Prajurit Kekaisaran Jiwa Surgawi yang tersisa telah bertemu dengan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dowling, dan mereka mempertahankan sisa wilayah mereka. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankannya. Kekaisaran Jiwa Surgawi telah mengirim utusan ke Akademi untuk meminta bantuan. Kekaisaran Dowling juga telah mulai mengirim pasukan mereka ke Kekaisaran Jiwa Surgawi. Huo Yu Hao tidak terlalu terkejut, karena ia sudah memperkirakan situasi seperti itu. Pikiran Kekaisaran Dowling sangat sederhana, mereka ingin menjauhkan musuh dari perbatasan mereka dan mempertahankan pertempuran di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Itu akan jauh lebih menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka mengirimkan pasukan mereka. Jika tidak, Kekaisaran Dowling akan berakhir seperti Kekaisaran Bintang Luo. Jika Kekaisaran Jiwa Surgawi dihancurkan, harus bersiap menghadapi tembakan meriam Kekaisaran Matahari Bulan kapan saja. Kekaisaran Jiwa Surgawi yang meminta bantuan dari Akademi juga sudah diduga. Namun, Sekte Pelindung Negara Kekaisaran Jiwa Surgawi, Sekte Tubuh, tidak mampu melindungi mereka dari serangan Kekaisaran Matahari Bulan. Seberapa kuatkah Akademi Shrek dibandingkan Sekte Tubuh? Akademi Shrek jelas lebih kuat secara keseluruhan. Namun, Shrek adalah sebuah akademi, bukan sekte. Akademi tidak memiliki kepentingan bersama yang sama dengan Sekte Tubuh. Para tetua akademi tentu saja tidak akan menjadi masalah. Tetapi para guru dan murid tidak memiliki kewajiban untuk memperjuangkan akademi. Sekalipun mereka setuju,
para petinggi akademi pasti harus mempertimbangkan keselamatan para guru dan murid ini. Sangat berbeda dengan kepentingan bersama yang dimiliki oleh sekte-sekte. Oleh karena itu, Penatua Xuan akhir-akhir ini sangat ragu-ragu mengenai permintaan bantuan kekaisaran jiwa surgawi. Dan dia belum mengirimkan bala bantuan apapun. Bala bantuan memang penting, tetapi skalanya menimbulkan masalah yang sangat besar. Jika kekaisaran jiwa surgawi sepenuhnya dikuasai oleh kekaisaran matahari bulan, mereka akan mampu mengancam kota Shrek secara langsung. Tak diragukan lagi kekaisaran matahari bulan akan menyerang kota Shrek. Pada awalnya, partisipasi Akademi Shrek dalam perang akhirnya memungkinkan 3 kerajaan asli benua Douro untuk mengalahkan kekaisaran matahari bulan, dan kekaisaran matahari bulan akhirnya dikalahkan. Kekaisaran matahari bulan telah bersembunyi selama 1000 tahun setelah itu. Kekaisaran matahari bulan telah meraih semua keuntungan yang mungkin, dan mereka tidak akan pernah melepaskan kota Shrek. Mereka memiliki teknologi tercanggih di benua itu, dan serangan mereka kemungkinan besar akan lebih menakutkan daripada gelombang monster hutan bintang Dou Agung saat itu. Penatua Xuan, Anda harus menjaga tubuh Anda. Huo Yuhao dapat dengan jelas melihat bahwa ada lebih banyak kerutan di sudut mata Penatua Xuan. Penatua Xuan meliriknya dan tersenyum hangat sambil berkata, "Sejujurnya, saya tidak pandai menjadi pemimpin. Hidup saya terasa bebas ketika penatuamu masih ada. Saya bebas dan bebas. Dan saya sangat bahagia dari awal hingga akhir. Sejak kepergian penatuamu, beban itu telah beralih ke pundak saya. Saya akhirnya benar-benar memahami tanggung jawab yang dipikul penatuamu selama bertahun-tahun. Seandainya saja kekaisaran matahari bulan menunda serangan mereka beberapa dekade lagi, saat itu, kau pasti sudah dewasa, dan aku bisa mewariskan jabatan ini padamu." Penatua Xuan tersenyum, tetapi ada sedikit kepahitan dalam senyum itu, yang bermandikan perubahan hidup. Huo Yuhao berkata, "Penatua Xuan, saya akan bekerja keras untuk tumbuh dewasa. Saya bersedia memberikan segalanya untuk akademi." Penatua Xuan berkata, "Sekarang bukan saatnya untuk mengerahkan seluruh kemampuanmu. Jika pada akhirnya situasi memaksa kita, dan kita tidak dapat mempertahankan diri melawan kekaisaran matahari bulan, maka kamu harus ingat bahwa kamu harus terus hidup. Kamu dan para pemuda lainnya adalah harapan akademi. Apakah kamu mengerti?" Jantung Huo Yuhao berdebar kencang. Ia bisa dengan jelas merasakan beberapa pertanda buruk dalam kata-kata Penatua Xuan. Tetua Xuan berkata, "Ye Sisui ternyata masih hidup. Aku tidak menyangka, terlebih lagi, dia telah menjadi dewa kematian, Dou Luo, dari kekaisaran matahari dan bulan. Dengan dia dan Long Xiaoyao di sisinya, kecuali dewa binatang berdiri bersama kita melawan mereka, mustahil kita bisa mengalahkan mereka. Terlebih lagi, dewa binatang mewakili kebaikan semua makhluk jiwa. Dengan kepribadiannya, dia pasti sangat ingin menyaksikan manusia saling menyakiti, dan melihat para elit manusia musnah. Itulah yang paling bermanfaat bagi makhluk jiwa. Karena itu, bahkan jika dia berpartisipasi, dia akan menunggu sampai kedua belah pihak terluka parah. Kita tidak bisa bergantung padanya saat ini." Huo Yuhao berkata, "Penatua Xuan, bisakah kita mengumpulkan beberapa sekte penyendiri untuk bersatu dan melawan kekaisaran matahari bulan? Pada akhirnya, keadaan akan buruk bagi mereka jika kekaisaran matahari bulan menaklukkan 3 kerajaan asli benua Douluo." Tetua Xuan menjawab, "Kami sudah melakukannya. Dan beberapa sekte telah merespons secara positif. Namun, teknologi alat jiwa kekaisaran matahari bulan jauh lebih maju daripada kami.
Kehebatan mereka dalam pertempuran menyapu bersih semua yang menghalangi jalan mereka. Saya telah memperoleh beberapa laporan pertempuran terperinci dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kerugian Kekaisaran Matahari Bulan dan Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah 1:10. Bahkan dengan partisipasi Sekte Tubuh dalam pertahanan kota Dou Surga, kerugian mereka masih 5:1 melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Sulit untuk memprediksi seperti apa perang nanti. Untungnya, kalian membantu Kekaisaran Bintang Luo merebut kembali pegunungan Mingdou, dan akhirnya kalian berhasil menahan Kekaisaran Matahari Bulan untuk sementara waktu. Waktu semakin penting bagi kita. Aku telah menginstruksikan Sekte Tang untuk menunda semua alat jiwa yang akan dijual dan semua permintaan pembelian agar mereka dapat memfokuskan seluruh upaya mereka untuk membuat alat jiwa guna melengkapi pasukan pertahanan kota Shrek. Kita hanya bisa berharap pasukan pertahanan kota Shrek dapat membalikkan keadaan pertempuran. Huo Yuhao bisa merasakan ketakutan merayapi hatinya. Ia tentu saja memahami tekanan yang harus ditanggung Penatua Xuan untuk membuat keputusan seperti itu. Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi sama-sama kekurangan sumber daya. Tetapi produksi Sekte Tang sangat terbatas. Berapa banyak upaya yang harus mereka lakukan untuk memperlengkapi Legiun dengan kekuatan yang cukup untuk melawan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan? Penatua Xuan, mengapa aku tidak mencari di Tian besok? Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, percuma saja. Binatang jiwa selalu hanya melindungi sesamanya, bukan orang luar. Di Tian hanya bisa melindungimu, dia senang melihat manusia lain mati, dan semakin banyak, semakin baik. Jangan buang waktumu, kau harus pergi dan beristirahat. Kalian harus kembali ke Sekte Tang setelah beristirahat beberapa hari agar dapat membantu aula alat jiwa Sekte Tang memproduksi alat jiwa lebih cepat. Semua sumber daya akademi dan sumber daya yang dikirim oleh 3 kerajaan asli benua Dou Luo untuk mendukung kita telah dihibahkan kepada Sekte Tang. Mungkin kekuatan Sekte Tang akan menjadi kunci kemenangan akhir perang ini. Ya. Huo Yuhao mengakui dan berdiri. Tetua Xuan berkata, kami akan mengirimkan berita dari garis depan ke Sekte Tang segera setelah berita itu tiba. Kalian bisa tenang selama kalian mengolah dan membuat alat jiwa di sekte kalian. Kalian tidak perlu repot-repot dengan hal-hal lain untuk saat ini. Ya, Huo Yuhao mengakui sekali lagi sebelum meninggalkan ruangan Penatua Xuan. Ia tidak tinggal di paviliun Dewa Laut, melainkan kembali ke Sekte Tang. Tubuhnya baru saja pulih, dan ia tidak berani bekerja keras sepanjang malam. Ia kembali ke Sekte Tang dan kamarnya sendiri, lalu mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Pada pagi hari kedua, dia menyantap sarapannya sebelum Bei Bei mengumpulkan para petinggi Sekte Tang untuk mengadakan rapat. Huo Yuhao telah pergi melapor kepada Tetua Xuan malam sebelumnya. Susansi menceritakan seluruh perjalanannya secara rinci sebagai cara untuk memberi kabar terbaru kepada Bei Bei. Seperti yang telah disebutkan oleh Penatua Xuan, aula alat jiwa Sekte Tang sangat ramai. Akademi Shrek mengirimkan semua guru dan murid mereka dari Departemen Alat Jiwa ke Sekte Tang, dipimpin langsung oleh Dekan Qian Duoduo. Mereka semua kini berada di bawah Xuan Ziwen. Akademi juga mengirimkan semua jenis sumber daya. Dan Dekan Xian Liner dan Guru Fan Yu memimpin sekelompok guru dari Departemen Jiwa Bela Diri untuk mengajar para siswa akademi serta pasukan pertahanan kota Shrek tentang penggunaan peralatan jiwa. Sekte Tang telah dipindahkan ke 2 lokasi berbeda. Salah satunya berada di alamat aslinya, sementara wilayah lainnya adalah pabrik besar yang digunakan untuk memproduksi peralatan jiwa. Senior tertua,
Huo Yuhao buru-buru menyapa Bei Bei ketika dia melihatnya. Namun, Bei Bei bersikap tidak baik padanya. Ia berkata, "Junior kecil. Mulai sekarang kau tidak boleh menjalankan misi apapun tanpa izinku." "Apa?" Huo Yuhao terkejut saat menatapnya. Ia bertanya, "Kakak, kenapa begitu?" Bei Bei menggebrak meja dengan keras dan berkata dengan geram, "Sebelum kau pergi, apa yang kukatakan padamu? Kata-kataku tidak didengar, ya? Kau mengabaikan keselamatanmu sendiri dan mengambil risiko sebesar itu. Beraninya kau masih bertanya kenapa?" Huo Yuhao tiba-tiba tampak sangat malu. Dia menggaruk kepalanya dan menatap Susansi tanpa daya. Susansi terkekeh dan berkata, "Yuhao, jangan lihat aku. Kau terluka tadi, jadi aku tak tega menegurmu. Apa kau pikir aku tak tahu rencanamu? Aku tertipu olehmu sejak awal. Setelah itu, aku menyadari bahwa pintu yang kau tinggalkan seharusnya digunakan untuk kembali ke markas, benar kan? Ini berarti kau sama sekali tak punya peluang. Kalau bukan karena kekuatan yang ditinggalkan di Tian di tubuhmu, kau pasti sudah mati. Senior tertua benar. Jangan pergi keluar dan menjalankan misi apapun lagi. Tetaplah di sekte dan fokuslah pada kultivasimu." Huo Yuhao menunjukkan ekspresi kesal di wajahnya. "Senior ketiga, kau tidak bisa mengatakannya seperti itu. Aku dipaksa oleh keadaan saat itu, kan? Jika aku tidak membantu Kekaisaran Bintang Luo meraih kemenangan telak, Kekaisaran Matahari Bulan pasti sudah mengamuk di Kekaisaran Jiwa Surgawi." Bei Bei hanya terlihat sangat dingin. "Baiklah, tidak ada gunanya mengatakan semua itu. Duduklah. Apapun itu, kau tidak akan diizinkan meninggalkan kota Shrek tanpa izinku. Kalau tidak, kau akan dikeluarkan dari sekte." Bei Bei biasanya sangat halus dan baik dalam memperlakukan anggota 7 monster Shrek. Hal ini terutama berlaku untuk Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya ia marah kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao langsung ketakutan dan tidak berani membantah. Ia hanya bisa duduk dengan kecewa, tampak sangat tidak berdaya. Nan Qiu Qiu duduk di sampingnya dan mulai tertawa diam-diam. Huo Yuhao meliriknya dengan frustrasi. Ia bertanya, "Apa itu lucu?" Nan Qiu Qiu terkekeh, "Kau pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhmu kehilangan ketenangan? Kami mendukung hukuman dari senior tertua. Tetaplah di sekte dan berkultivasilah." Saat itu, Bei Bei berkata, "Selama beberapa hari terakhir, kau tidak ada. Sekte Tang sudah mulai bergerak di segala lini. Sesuai instruksi Tetua Xuan, yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah memperlengkapi pasukan yang mampu melawan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Anggota pasukan ini akan dibentuk oleh para guru dan siswa berprestasi akademi. Aku akan mengulangi rencananya sekarang. Dan kita lihat, apakah ada yang ingin menambahkan. Akademi telah mempertimbangkan pendapat semua pihak setelah konferensi. Mereka memutuskan untuk membentuk 3 Legiun Insinyur Jiwa. 3. Huo Yuhao cukup terkejut ketika mendengar angka itu. Jika mereka seperti Kekaisaran Matahari dan Bulan, setiap Legiun Insinyur Jiwa akan terdiri dari 500 orang. Ini berarti memperlengkapi 3 Legiun Insinyur Jiwa berarti memperlengkapi 1.500 orang. Seberapa mudahkah membuat peralatan yang cukup untuk 1.500 orang? Terlebih lagi, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari dan Bulan kuat dalam artian teknologi alat jiwa mereka memimpin seluruh benua. Formasi alat jiwa dan alat jiwa yang terhubung adalah beberapa hal yang tidak dimiliki Sekte Tang. Mengapa hanya ada sedikit korban dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan saat mereka bertempur? Ratusan insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan melepaskan alat jiwa yang terhubung.
menciptakan garis pertahanan yang bahkan transenden Douluo pun tak berdaya melawannya. Bukankah agak terburu-buru bagi akademi untuk mendirikan 3 legiun insinyur jiwa? Bei Bei melirik Huo Yuhao dan melihat betapa terkejutnya dia. Senyum lebar tersungging di wajahnya. Namun, ia segera kembali ke tatapan dingin dan acuh tak acuhnya, lalu melanjutkan. Dari ketiga legiun insinyur jiwa ini, legiun pertama akan disebut Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang. Akademi telah menyetujui nama ini. Legiun ini akan menjadi legiun paling elit dari ketiganya, yang terdiri dari 200 insinyur jiwa. Mereka semua akan dilengkapi dengan teknologi tercanggih yang dimiliki Sekte Tang saat ini, dan semua insinyur jiwa setidaknya akan menjadi kaisar jiwa. Pemimpin legiun ini adalah Dekan Xian Liner, dan wakil pemimpin legiun ini adalah Dekan Qian Duoduo. Pada saat yang sama, akan ada 10 Douluo bergelar di legiun ini, semuanya dari akademi. Namun, Dekan Xian Liner akan menjadi satu-satunya Douluo transenden. 200, itu masih cukup bisa diandalkan. Huo Yuhao menghela napas lega mendengarnya. Namun, matanya terbelalak ketika mendengar 10 title Douluo. 10 gelar Douluo, bahkan Legiun Rekayasa Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan, yang terkuat dari tangan pelindung negara. Tidak memiliki begitu banyak gelar Douluo. Lagi pula, semua insinyur jiwa dari Legiun ini setidaknya akan menjadi kaisar jiwa, meskipun jumlah mereka hanya 200. Sepertinya mereka benar-benar ingin menciptakan Legiun Insinyur Jiwa nomor 1 di benua ini. Bei Bei berkata, saat ini, kami telah memutuskan untuk melengkapi Legiun Insinyur Jiwa ini dengan peralatan jiwa yang dibuat khusus, termasuk kumpulan peralatan jiwa terkait yang baru dibuat. Guru Xuan juga akan secara pribadi mengawasi dan berpartisipasi dalam pembuatan komponen inti semua peralatan. Kami memperkirakan bahwa kami akan dapat melengkapi semuanya secara penuh dalam waktu setengah tahun hingga 1 tahun. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan berkata, senior tertua. Saya punya pertanyaan. Bei Bei meliriknya dan berkata, apa pertanyaannya? Huo Yuhao berkata, mengingat kemampuan Sekte Tang saat ini, seharusnya tidak ada masalah dalam menciptakan alat jiwa untuk kaisar jiwa. Dalam hal alat jiwa yang terhubung, kita juga seharusnya tidak memiliki masalah, karena kita memiliki Guru Xuan. Namun, kaisar jiwa seharusnya hanya sebagian kecil dari Legiun Insinyur Jiwa ini. Sage Jiwa, Soul Douluo, dan Title Douluo akan menjadi bagian terbesar dari Legiun Insinyur Jiwa ini. Alat jiwa yang akan mereka gunakan harus lebih canggih lagi, jika tidak, mereka tidak akan cukup efektif. Apakah kita memiliki kemampuan untuk menciptakan begitu banyak alat jiwa canggih? Bei Bei mengangguk dan berpikir dalam hati. Pantas saja dia junior kita. Dia berhasil menemukan inti masalahnya begitu cepat. Pertanyaanmu sangat bagus. Ya, kita tidak akan bisa menciptakan begitu banyak alat jiwa yang cocok dengan kemampuan kita saat ini. Karena itulah, setelah berdiskusi panjang lebar, kami memutuskan bahwa Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang akan sepenuhnya terdiri dari para insinyur jiwa jarak dekat. Untuk semua alat jiwa yang akan kami produksi, kami memutuskan untuk berfokus pada alat yang meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangan. Kedua, alat-alat tersebut akan dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup di medan perang. Satu-satunya alat jiwa yang terhubung adalah untuk pertahanan massal. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao langsung tercerahkan. Matanya pun berbinar. Ide yang bagus, bukan? Apa yang paling dikuasai para master jiwa dari Akademi Shrek? Cara bertarung mereka. Di seluruh benua, Akademi Shrek adalah yang terbaik dalam hal ini.
Kalau begitu, kenapa kita harus fokus pada serangan jarak jauh? Rekayasa jiwa jarak dekat meningkatkan kecepatan, kekuatan serangan, dan kemampuan bertahan hidup. Jika kita bisa mencapai semua ini, tentu saja kita akan meningkatkan kekuatan tempur para master jiwa kita. Kalau begitu, baguslah. Kakak tertua, silakan lanjutkan. Huo Yuhao menatap Bei Bei dengan takjub. Bei Bei memelototinya dengan tajam dan melanjutkan, untuk 2 legiun insinyur jiwa lainnya, akan ada lebih banyak orang. Legiun pertama dari 2 legiun insinyur jiwa lainnya akan disebut Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat. Mereka akan dilengkapi dengan meriam panah Dewa Zuge tercanggih. Mereka akan diberikan 300 meriam dari berbagai kelas. Total akan ada 1000 master jiwa di legiun ini. Tujuan kami adalah memastikan kelincahan meriam berat kami seiring dengan peningkatan daya tembak kami. Dan juga memastikan bahwa para insinyur jiwa yang menggunakan meriam ini akan dapat membentuk formasi secepat mungkin dalam kondisi apapun dan dimanapun. Saat ini, kami telah meminta pembelian sejumlah besar peluru meriam jiwa tingkat rendah hingga menengah. Beberapa di antaranya bahkan diam-diam diimpor dari Kekaisaran Matahari Bulan. Selain itu, kami juga sedang memproduksi peluru meriam kami sendiri. Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat. Jauh lebih mudah untuk melengkapi Legiun Insinyur Jiwa seperti itu. Sekte Tang telah memproduksi meriam panah Dewa Zuge, sehingga stoknya semakin banyak. Namun, semakin kuat sebuah meriam, semakin sulit untuk dipindahkan. Bagaimana mereka bisa memastikan bahwa mereka dapat memindahkan meriam secepat mungkin? Selain itu, mereka masih harus menjaga daya tempur meriam tersebut. Yang mereka butuhkan adalah botol susu tertutup yang cukup untuk menopang meriam-meriam ini. Tunggu, 1000 orang dan 300 meriam? Sepertinya kakak kelas 1 mencoba memanfaatkan orang untuk menutupi kekurangan botol susu tertutup. Lagi pula, setiap master jiwa adalah sumber energi. Jika mereka bergantian menuangkan kekuatan jiwa ke dalam meriam panah Dewa Zuge, mereka seharusnya bisa menyerang terus-menerus untuk beberapa waktu. Jika 300 meriam panah ilahi Zuge ditembakkan pada saat yang sama, mereka akan melepaskan kekuatan yang mengerikan. Huo Yuhao masih dapat mengingat dengan jelas bahwa meriam panah Dewa Zuge telah memainkan peran yang sangat penting di kota Shrek ketika gelombang binatang datang.